background ada di Zoom link atau share di ini chat. di chat. Di chat juga bisa. Hai Christine, Hai, hai, halo, Lovia, hai, Neti, halo, Mary, Lenny, Brooke, Adina, semuanya Grace. Halo. hai ladies. Hello, hello. So good of you to join us. Yeah, Okay. welcome ladies to our last class of the Welcome. year. So Trace, ini udah Christmas keberapa, Trace? 3, I just find out ini 3. Kita 2021, siapa di sini 2021 ada? Hadir. Raise your hand. 2021 Desember. 2022, 2023. Pokoknya 2022 itu yang kita Zoom background-nya merah. That's all I remember. Zoom Iya, background merah. iya. Jadi kalau tahun ini kita Zoom background-nya putih. So Putih. itu caranya how you can tell how many we've had dari Zoom background. That's true. That's true. Actually ya, ini ya kalau kita pikir-pikir ya, sampai nunggu ini, I have Christmas. Ini Christmas kapan nih? What year is this? That's the first one. Itu yang pertama, Trace. Oh, oke. Benar. Terus yang kedua Zoom background kedua. merah. Yeah. Oh wow, you have all the backgrounds. Ya. Ketiga. Terus yang ketiga. Ya. Itu caranya ngitung, ladies. Ini Harus orang malas kayak gini, nggak pernah di kampus. So, welcome ladies. Kita sekarang ada pertanyaan yang mau ditanyakan. So, ini buat lucu-lucuan aja ya, ladies. So, we're not pointing fingers at anybody. This is not the open session untuk curhat dan pointing fingers. No, we're not. There's no condemnation. Okay, tidak ada penuduhan dalam Kristus. Okay, jadi pertanyaannya adalah just for laughs, what is the worst Christmas present you've ever received? Bahasa Indonesia gimana tuh, Trace? Untuk lucu-lucu aja. Mau buat lucuan aja. Kalian pernah dapat kado apa sih yang paling aneh, yang paling aduh nggak banget deh? Kenapa paling sekarang buruk, masih okay? kado terburuk yang kalian pernah terima? Tapi nggak usah sebut nama orang yang ngasih. Nggak usah disebut nama orangnya, kadonya aja. Jadi Kadonya aja. Ya, kado apa yang menurut Anda terburuk? It's the worst Christmas present you've ever received. Biasanya kalau misalnya tuker kado, biasanya yang terjadi nih kalau lagi tuker kado, Secret Santa, terus dapatnya hadiahnya yang aneh banget gitu. So Trace, what is the worst Christmas present you have ever received? Aku lagi mikir ya, karena aku very sensitive dengan kado. Aku apa ya? Kalau Vina apa? Apa ya? Aku pengennya yang bisa dipakai, yang masih bisa masih berguna ya. Kalau misalnya dikasih handuk, I'm okay handuk karena bisa dipakai ya. Yang agak susah, aduh gimana nih mau diapain ini barangnya. Kalau misalnya pajangan-pajangan yang ada pajangan-pajangan itu ada ayatnya gitu ya, terus apa seleranya nggak sesuai dengan selera, kayak aduh ini mau ditaruh di mana gitu kan. Pajangan-pajangan yang it's really useless gitu. I don't know what to do with it. So for me that's kirim the ke aku worst. ya, kirim ke aku suka dekorasi. Kalau ada itu kasih ke aku aja. Ya oke. Pokoknya yang aneh-aneh gitu loh, Trace, yang teddy bear, apa porcelain gitu, kayak I don't know mau diapain gitu. Kirim Mau ke Tracy dihiasan juga nggak sesuai dengan temanya. Ya So benar-benar. anyway, that's for me. Ada kalimat yang kayak gini ya, Vina ya. Ada orang bilang ini, your trash can be someone else's treasure. Yeah, this can Vina's trash can be Tracy's treasure. My Tracy. Malah, ya ini aku ya betul. Kalau aku sih, aku sekarang inget Vina, aku pernah dikasih hadiah sama orang barang kayak barang bekas gitu. Nggak, bukan masalah barang bekasnya, ini kayaknya udah pernah dipakai atau apa. Dipakai, ya. Betul. Terus ada tulisannya untuk orang lain gitu, jadi kayak untuk dia dan orang lain gitu, dari ini untuk kamu, terus ditempel gitu di belakangnya, pokoknya barang bekasnya dari orang lain untuk dia tapi kasih ke aku gitu. Iya, dan ya itu ampun. looks very old, bukan vintage tapi kayak barang yang udah dipakai gitu, jadi pikir kayak mereka nggak usah ngasih ya gitu. And there's nothing wrong with second hands ya. Di Belanda di sini seneng banget sama second hands, namanya tweedehands. Mereka di sini seneng banget sama second hand. Ada toko yang khusus second hand clothing. Jadi kita untuk mengurangi sampah. So we love second hands. But I think the funny part is, Trace, karena namanya ditujukan untuk orang lain sebenarnya. And then give it to you. That's where it's like, dan barang itu bukan vintage, tapi barang yang udah
nggak cocok dipakai lagi sebenarnya. Udah apa tuh kayak kalau kain yang udah gumpal-gumpal gitu yang Ya, udah tidak layak pakai, basically. ya Ya, aku agak oke. ya menyayangkan sih ya. Kalau kayak gitu mendingan nggak usah ngasih, buka orang susah gitu ya. Kalau orang susah kan wow ini masih berharga. By the way ladies, tau nggak ada kalimat pernah bilang gini, jangan memberikan kepada orang apa yang kita sukai. Karena kenapa? Karena, Kata ini yang ngasih tau pendeta, saya lupa siapa. Dia bilang why, Trace? karena dia bilang kalau kamu kasih ini, contohnya ya, let's say aku suka banget ini spot ini, lucu banget Ya, bentuknya hati gitu ya. Terus tiba-tiba ada teman aku ini, Chris lucu banget sih, iya lucu, nggak mau, ambil aja, oh nggak usah, ambil aja, wah oke. Terus dia nggak pernah pakai, dia ngasih anaknya buat main-main, buat coba atau apa. Kita kan sedih loh, terluka karena kita ini berharga buat kita, oke, tapi make orang sense. lain nggak berharga gitu. Jadi kalau ngasih hadiah, yang kita harus rela diapain sama dia itu milik dia gitu. Jadi Oke. jangan ngasih yang kita harapin kalau dia akan menyayangi benda itu sama seperti dia kita menyayangi benda itu gitu. Jadi nggak boleh berharap kita bisa orang lain merawat barang itu seperti kita merawat barang itu. Ya, ya. I think I'm guilty of Trace, apalagi kalau tentang makanan. Karena menurut aku, misalnya kue ini enak banget. Jadi pasti aku ngirim kue ini buat hadiah ulang tahun, hadiah Natal. Because I love this cake. So you should try it gitu. So I'm guilty. Tapi that's good. Kayak semua lady suka kue deh. Baik kok, wah ini dark chocolate kuenya nih enak banget. Harus dicoba. Jadi aku kirim-kirimin ke my friends. Kalau yang lainnya Yes, apa? please tell us the worst Christmas present you've ever received. So far, menurut Janesha, semua masih acceptable. Janesha, you're so nice. Janesha, you're so nice. So nice. Hiya. Okay, so anybody else have a really bad Christmas present they've ever received? Kalau dikasih frame masih oke ya. Dikasih photo frame, aku masih bisa pakai gitu loh. It's very very useful. Just print a photo, I can use it. So photo frame menurut aku bukan dalam kategori hadiah yang buruk. So okay, background zoom, you can get it here. Okay. I've heard kalau dikasih di Belanda suka kasih kos kaki ladies karena di sini dingin. Jadi kalau kos kaki pun juga walaupun banyak yang ngasih, it's okay, itu bukan kado yang termasuk buruk karena masih bisa dipakai. Di sini kalau winter lantainya tuh jadi dingin. Jadi selalu pakai sendal, pakai slipper, pakai kos kaki. Karena kalau enggak nanti jadi susah ke kamar mandi. Believe it or not, ada hubungannya. Jadi we always try to have warm feet. So yes. Any other worst presents that you've ever received, Trace? Yeah. Other than your mistaken name. Have you ever received and you're like, oh, thank you. Oh, terus nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Ya beberapa sih. Oke. Jangan nggak ngirim ya. By the way, banyak orang kirim kado ke alamat rumahku yang lama, jadi udah pindah rumah nih. Gimana caranya biar jangan hilang kadonya? Anyway, you go there. Ebor yang baru itu rumah saya dulu gitu. Ya. Hai, ada beberapa saya mau ngambil beberapa kado, ditujukan untuk Tracy Trinita. I'm here to take them. So, okay, ladies, berarti nggak ada yang pernah mendapatkan kado yang buruk. You're all so nice. Everybody here is so nice and so grateful. You're all Christians, and we are so proud of you. Masa sih nggak ada, lady? 1-2 pasti ada lah. This is us trying to be spicy, but everybody here is not really spicy. Baik banget. Kita harus sebut deh, kayaknya let's say siapa yang kita harus sebut namanya, bisa mereka mau cerita loh. Okay. let me find somebody from the book club. Let's see if anybody from the book club wants to share. Okay. Vera, hi Vera, I see your name. Wow. Hai Kak Tracy, Kak Vina, hai. Hai. Pernah terima kado buruk nggak, Vera? It took me for a while untuk pikir ya. I think 2 sih. Oh, oke. Tuh kan pasti ada. Aku nggak suka aromanya aja ya, mungkin kalau kalau aku kayak aduh aroma bapek ya. Oke.
Berarti ada berhubungan dengan bau ya atau scent aroma. Oke. And then maybe lap kanebo. Apa itu lap kanebo? Lap kanebo yang kuning itu loh. Oh, buat bersihin screen layar. Bukan screen layar, kayak buat buat lap mobil. Oh, oke. Tapi itu kan bisa dipakai, kecuali nggak punya mobil sih. Nggak, aku akhirnya kasih ke yang itu, ke orang rumah yang bisa ngurusin. Aku bingung sama barang ini. Oke. Oke. Thank you, Vera. Itu mungkin hadiah yang tepat tidak untukku. Iya, hadiah yang tepat tapi bukan untuk Vera. Hadiah yang tepat untuk orang lain. Oke, thanks Vera. That's great. Oh, okay, that's so funny. We just received a private one, and that's a funny one. I don't know if I can say it. It's a spicy one. Okay, let me rephrase Hana it. tuh punya juga tuh nanti. Oke, terus go ahead. Let me rephrase it. Jadi ada yang private message yang sangat-sangat nggak bisa digunakan adalah lingerie. It's so private. Lingerie katanya nggak ada gunanya karena nggak bisa diapa-apain. Oke, kalau if you're single, I guess you can it's for you yourself. But if you're married, maybe it's more useful. I don't know. Orang beda-beda, Trace. Some single people I know have lingerie. Yeah. My friend, Vina, ladies, my friend bilang gini, Trace, kamu kalau keluar rumah harus pakai BH sama celana yang matching. Aku bilang, kenapa? Iya, kalau tabrakan harus dibuka bajunya, at least keren dalamnya. Aduh, I don't have time for that. I'm like, kok serem banget mikir tabrakan harus dibuka bajunya untuk kayak operasi apa gitu katanya. I'm like, I don't wanna even think that way. Aduh, itu niat banget sih. But horror banget sih suggestion-nya. Good for your friend to do that. That is so funny. Ini Hana punya cerita nih, Hana. Yes, go ahead, Hana. Hi, maybe nggak buruk tapi ya, cuman mungkin nggak suka. Because aku tuh perempuan yang agak kecowok-cowokan, jadi nggak suka boneka. But somehow the Christmas gift yang orang suka kasih tuh boneka. Misalnya kayak tiba-tiba dia kasih boneka matahari gitu ya, terus yang aku harus pakai buat apa ini boneka matahari gitu, atau tiba-tiba dia kasih boneka pig gitu yang gede banget gitu, yang bahkan aku nggak mau taruh itu di tempat tidurku gitu. Jadi ya kadang gitu ya, orang yang yang kita nggak suka tapi malah datang terus, itu hadiahnya boneka datang terus. Di Christmas aku nggak dapat boneka gitu. Itu aja sih, kayak every year pasti ada boneka dan bingung juga itu gimana ngurus bonekanya. Ya Indian dikasih sih gitu, maksudnya didonasikan, cuman kayak kenapa selalu dapat boneka gitu sih. Dan everybody sebenarnya my friend knows kalau aku nggak suka boneka gitu sih mungkin, tapi nggak buruk ya gitu, dan nggak semua perempuan gitu nggak suka boneka gitu. Iya. Sih. Maybe that's the joke, biar apa yang kamu nggak suka mungkin dikasih. Vera, tolong jangan kasih aku boneka, Ver. Oh my. Tapi itu benar sih boneka. That's another one for me on my list. Selain figura, figures, pajangan-pajangan gitu. Selainnya adalah boneka, karena mau ditaruh di mana? Di atas tempat tidur juga. Oh, there. Okay, Trace. Berarti you would accept this. Tracy kalau dikasih boneka pasti happy. Oh, look at that. Fina's trash, Hannah's trash can be my treasure. Tracy's treasure. Okay, this we may be borderline hoarding, which is another topic we need to talk about. Hoarding. Apa itu bahasa Indonesia-nya hoarding, Trace? Suka nyimpan barang. Okay, suka nyimpan barang, koleksi. Misalnya kalau nonton what's her name again? The cleanup lady? The Japanese Marie Kondo. Yeah, the condo lady. Marie Kondo. If she comes to your room, Trace, dia nangis comes to your house. Is it a museum or a house? She's like, oh wow, look at all these things I can throw away. It's my next project. Habis rumahnya setengah kosong gara-gara dia. Setengah kosong. Tapi hoarding itu emang sesuatu banget, Trace. For me, I have to learn a lot. Karena kalau bisa disimpan semuanya, kalau bisa ini ada kenangannya, ini ada signifikannya dan segala macam, pengen disimpan semua.
but we don't have room for that. True. So yes, that's another topic, but that's okay. We love that our trash can become your treasure. Yeah. And it can find a home in Tracy's home. I think that's beautiful. Okay. Oh, Janesha says she might be hoarding too. So I think kalau kita show of hands di sini mungkin semuanya juga hoarding. Because ya susah, kecuali yang sudah sering mendonasi barang. If you are so good at that, praise the Lord. Karena itu sangat-sangat it's a healthy thing to do. Oh, you might take Farah's Kanebo. See, someone's trash, Farah's trash can be Janesha's treasure. So that's super fun. Thank you, ladies, for joining in the fun. Ini cuma purely buat lucu-lucuan doang. Okay, so shall we open this party officially, Trace? Shall we open in prayer so that we don't get carried away without involving the Holy Spirit, because we need the Holy Spirit. Yeah. So go ahead, Trace. I'm going to pass it to you. Let us pray. Mari ladies kita berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami menghampiri tahta mulia Allah dengan ucapan syukur, dengan rasa berterima kasih yang sedalam-dalamnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan di tahun 2023 ini. Engkau yang menuntun kami semua untuk bisa menyelesaikan tahun ini di bulan Desember ini dengan sebaik-baiknya. Kami mengalami begitu banyak emosi, begitu banyak naik turun, kami mengalami begitu banyak rintangan dan tantangan, tapi tangan Tuhan terus-menerus menuntun kami, membawa kami ke dalam kedewasaan demi kedewasaan, dan membantu kami untuk melihat campur tangan Tuhan yang begitu detail dalam setiap kejadian kehidupan kami. Yes. Kami hari ini bisa berada di tempat ini, bersyukur Tuhan untuk bisa merayakan perayaan Natal. Kami menyadari bahwa setiap hari kami menerima hadiah dari Tuhan, hadiah kesehatan, hadiah napas kehidupan, hadiah pertemanan, hadiah pekerjaan, hadiah pelayanan, tapi hadiah yang terbesar yang kami terima, yaitu Putramu Yesus Kristus, yang mau turun ke dunia, lahir sebagai bayi di kandang yang hina, untuk nantinya hidup menjadi teladan bagi kami semua, dan di kayu salib menebus kami dari hidup kami yang sia-sia dan bangkit kembali dari kematian untuk menunjukkan bahwa Engkau berkuasa atas hidup dan mati. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang turun ke dunia. Kami menyembah Tuhan yang peduli akan kami. Dan kami menyembah Tuhan yang begitu dekat, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hari ini Tuhan, di serunya acara ini, di kesederhanaan acara ini, kami mau Tuhan Yesus menjadi pusat dari pembicaraan kami, pusat dari segala pemikiran kami, maupun isi hati kami. Engkaulah Tuhan, bintang tamu, Engkaulah pemilik acara ini, Engkaulah yang diagungkan di acara ini Tuhan. Hanya kepadamu dan untukmu dan olehmu, kami bisa berkumpul, menyembah, dan merasakan hadiah-hadiah kecil dari Engkau, tapi yang terutama Tuhan, hadiah besar, yaitu Engkau pribadi, hadir dalam hati kami semua, dan bertata dalam hidup kami semua, sehingga kami boleh melihat tahun depan dengan penuh pengharapan, dengan penuh yakin bahwa akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, kami buka ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami mensyukuri karya-Mu Tuhan, kami mensyukuri hadirat-Mu, kami mensyukuri campur tangan Tuhan yang begitu detail dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, biar Engkau dipermuliakan ya Tuhan, dan biarlah kami semua bisa merasakan Natal yang sederhana ini, dan bisa meyakini bahwa kami percaya penuh tahun-tahun ke depan akan jauh lebih indah dalam Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amen. Yay. Yay, ladies. Thank you so much for joining us. Trace, thanks for that prayer. Ladies, nggak kerasa ini udah Natal yang ketiga. So we have a couple of questions. Trace, I got some questions for you and for me to answer. Dan juga para ladies ya. Jadi ini semua pertanyaan boleh dijawab by everyone. Dan ini berkisar di sekitar topik Natal. Oke, jadi first of all, penasaran aja. Kalau misalnya sudah bulan Oktober atau November, tergantung kapan, ladies, Tracy, kapan you guys mulai dengar musik Natal? Misalnya kalau if you're a November person, great. Kadang-kadang ada yang mulai Oktober. Kalau ladies ada di Filipina, mereka tuh mulai dengar musik Natal ketika bulannya jadi
ya, mulai ber itu musik Natal udah mulai dipasang di mall. So Manado yeah, you juga, guessed it, Manado juga. September, you guessed it, bulan September mereka udah nyalain musik Natal. Isn't that crazy? So we have some people, but that's not crazy. If you listen bulan September, good for you, okay? Mungkin di Manado juga September, Trace. September dan Oh, selesai nanti wow. pas mulai menjelang Prapaskah baru Yeah. berhenti. Okay, noted. See, Calvina, you said November. You're a November girl. Okay. So, Trace, if you start listening to Christmas music, let's say October, November, what is the first song you turn on? Main Desember tanggal 1, it's begin to look like Christmas gitu. Okay, Everywhere you go. Itu lagu siapa sih? Yes, Lagu yes, siapa ya? yes. Okay, that's a good one. Ya, itu bukan rohani ya, itu lagu sekuler Kristen. Nggak apa-apa. Jadi boleh di dua kategorikan, okay? Kita bisa, we can do the Christmas song, and then you can do your Christmas hymn, okay? So that's your Christmas song is beginning to look like a lot like Christmas. Iya. Great. Kalau yang Terus yang hymns-nya, Christmas ini hymn-nya apa? masih baru loh, bukan hymns lama. Itu Mary Did You Know? Love that song. Trace. Why you like that song? I love I that don't like that song at all. It's like, she knows. She knows, people. Makanya Mary juga gini, I know. Mary knew. Ada t-shirt yang tulisannya gede, Mary knew. Nah, itu I want to wear that t-shirt. She knew, people. Okay? Yeah. Karena lagu itu, well, I think because somebody sang it I forgot if it was American Idol or somebody. Terus itu jadi tiba-tiba jadi popular banget sih Mary Did You Know tuh, jadi it's everywhere. Everybody's asking, and then Pentatonix made it even more famous. I love the lyrics. Yes, there we go. Kayak I remember one year scrolling social media tuh semua all the covers of Christmas songs itu Mary Did You Know? I'm like, this is a lot. It's a 90s song ya. That's a 90s song. 90s or 8? Yeah. 92 or 94, Yeah, it's an old song. Tiba-tiba it's resurrected again gara-gara that one person. I forgot his name. Pokoknya that particular year. Terus tiba-tiba ada di mana-mana. So, Mary Did You Know is your first She knew. Yeah. The answer is she knew. And she knew. And I will buy that t-shirt. Mary knew. I'll send it to you. I'll send you the photo of the. What about you, Vina? What's your My first go-to, aku biasanya langsung kamu lagunya mulai dari kapan? Setelah lagunya mulai aku dari dengarnya kalau bisa Oktober, kalau aku bisa ingat Oktober. Tapi biasanya belakangan ini November. Oke, my first go-to adalah ke YouTube. Terus aku klik aku type di browsernya Disneyland Christmas BGM, background music. Terus aku dapat banyak banget all the Christmas background music di bagian-bagian tertentu di Disneyland. Terus sesuai temanya. Jadi ini sesuai tema Main Street, ini sesuai tema Fantasyland, ini sesuai temanya. Pokoknya di mana-mana deh. Dan semua background musiknya itu bagus banget. Everything I love terus di satu tempat. Jadi aku tinggal nyalain aja terus itu 1 jam musik. I can do my work, I can decorate. Kalau misalnya nanti mau bungkus kado juga aku tinggal nyalain aja Disneyland Christmas background music. Itu ada banyak banget pilihannya. You will not be bored karena ada banyak variasinya. So that's for me. Kalau Christmas hymn, because we gotta be spiritual, because we're Christians. My favorite Christmas hymn is Hark the Herald Angels Sing, Trace. Oh. I love that song karena itu teologinya, I'm a big theology girl. Dan itu teologinya di Hark the Herald Angels Sing itu, itu kaya banget, ladies. Kalau perhatiin dia punya the lyrics, super amazing song. And I got to sing that for my own music. So seperti yang Janesha, she has found out that I actually have that song on Spotify, Hark the Herald Angels Sing. And so I'm so honored I can choose my favorite Christmas hymn and then I can release that. So that's for me. Thank you so much. Oh, I'm so glad. Okay, so we have here some answers dari Janesha. Bulan Desember tahun ini dia mulai dengar lagu. Terus yang the one that she likes best is Have Yourself a Merry Little Christmas. Oh, itu juga, it's so sweet. It's so sweet, ladies.
kalau misalnya if you love that song, Have Yourself a Merry Little Christmas, I suggest for you to watch the movie, film di mana lagu itu sebenarnya dituliskan for that movie. Nama itu filmnya udah tua banget, Meet Me in St. Louis. So if you are a big fan of vintage movies, ini filmnya tahun 50 sekian. So this is a very old movie. So if you can look it up, find it. Di situ ceritanya mereka harus pindah ke New York. Jadi mereka tuh keluarga yang besar di St. Louis, terus tiba-tiba harus pindah ke New York, terus semuanya sedih. Dan dalam masa kesedihan mereka harus tinggalin kota mereka yang they really love. The Big Sister yang dimainkan oleh Judy Garland, dia nyanyi lagu Have Yourself a Merry Little Christmas ke adiknya yang lebih kecil. Terus dia nangis karena mereka harus pindah rumah, mereka harus pindah kota. So itu konteksnya kayak gitu, ladies. If you want to know what is the context of Have Yourself a Merry Little Christmas. So, oh, that's so sweet. I'm glad that someone mentioned that. Any other answers, ladies? Please feel free. Type in the chat. We want to hear what is your first go-to ketika udah bulan November, bulan Desember. Apa lagu pertama yang Anda langsung ingin putarkan atau didengarkan in your streaming device atau di YouTube atau dimanapun Anda mendengarkan musik. So please let us know in the chat so we can also celebrate with you because we love Christmas so much. Okay, so my next question, Trace, selain lagu, apakah ada film tertentu that you always watch yang selalu Tracy nonton di masa Natal? Apakah ada film Christmas movie yang selalu harus ditonton? Aduh, sadly, minta maaf banget untuk kalian yang pecinta film. Aku tuh not into movie. I'm okay with Oh, movie. Trace, that's not fun. Gitu ya. That's not fun. No, it's okay. I It's boo okay. myself. Crazy boo gitu. Yeah. No, you're the holy one. Enggak sih, enggak cuma kayak enggak ada sih kayak there's one particular movie gitu. Tapi ya kalau kalian Ya. yang dulu belum ada TV, belum ada program-program TV kayak Netflix apa gitu, dulu kan selalu tiap kali Natal tuh selalu ada Home Alone 1, Home Alone 2 di TV loh, gratis. Iya, Di iya. Iya kan? Home Alone Jadi is kita lagi great. makan Natal gitu kayak makan kayak That's Home Alone a 1 dan good 2. choice, Trace. Tapi itu selalu ada walaupun kita nggak Ya, pingin nonton, ya mau nggak mau nonton karena lagi acara ya, Natal di mana gitu. ya. Iya sih, itu tontonan terpaksa. Oke. Tapi terpaksa tapi bagus loh pilihannya. That's a good choice. Home Alone 1 and 2. Iya. Ternyata ada Home Alone kayaknya sampai 6, I think. Wow, We lost ya. count. Tapi yang the one that matters, yang penting itu cuma 1 sama 2. Okay? So please watch that. That's super super fun. Alvina? My favorite movie is Elf. So Elf itu tentang Lucu. ya lucu. Dan every time I watch it itu selalu lucu karena it's just so funny. Ceritanya adalah tentang elf yang dia akhirnya harus he has to travel to the world, ke New York, karena di situ dia lagi cari keluarganya. Jadi elfnya ini sebenarnya bukan elf, dia tuh manusia. Jadi dia dibesarkan di dunia elf dan ternyata he found out ternyata saya bukan elf, saya ini manusia. Jadi dia ke New York untuk cari family-nya. Dan itu lucu banget, Trace. I love it so much. Itu harus wajib setiap tahun I watch. And this sweater I'm using is actually from Elf. So yeah, it says "son of a nutcracker." Oh my goodness. It's just so funny. Nanti you get it kalau if you watch the movie, pasti nanti ladies ngerti kok maksudnya apa. Okay, so we have some answers here. Yes, okay. So ada yang suka denger Mariah Carey. Yes, Dinda. Mariah Carey is iconic. All I Want for Christmas ya is You. Itu iconic. Itu juga tahun 90-an, Trace. Lagu 90-an yang terus diputar sampai sekarang. I bet you, Trace, she makes a lot of money every year. Tahu nggak? Ada memes bilang gini, tanggal 1 Desember, Maria lagi ngitung kalkulator gitu, hitung uang masuk. Itu pinter banget loh. She makes a lot of money every Christmas, but she's the song, by the way. She owns the song. Jadi yeah. That's a very smart. She's so smart to do that. And okay, so Mariah Carey, great. Terus Home Alone juga, yes. Look at this. A lot of people watch Home Alone. The Grinch. Have you seen The Grinch, Trace? Ada 2. Jadi ada yang film versi kartunnya dari tahun 60-an, 60 sekian.
1960 something. Terus ada film live action yang dimainkan oleh Jim Carrey. Itu kalau nggak salah 2002, if I'm not mistaken. Terus 3 years ago, mereka rilis a new cartoon version yang 3D. Look at me, I'm such a movie buff, Trace. I know all this useless information. Okay, so The Grinch ada dalam versi 3D, so that's the third version. So you have 3 Grinch movies to choose from. Jadi, which one was your favorite, Sophia? Your daughter watches which one? And she always watches it with me. Oh, that's so sweet. I love it. I love it. I love it. We have Joy to the World by Whitney Houston. Ini menurut Olivia. Olivia, that's a great choice. That is a great choice. Ladies, kalau ladies belum pernah dengar Joy to the World sung by Whitney Houston, that song it brings you joy like nothing else. Dia benar-benar bisa express herself of what joy means. Oh, so good. Israel and New Breed, that's a good one too. Thank you, Olivia. Maureen, she sent in her favorite Christmas song is Happy Christmas, War is Over by John Lennon. Okay. I believe that's to do with the Vietnam War. I could be wrong, but it's in that decade, I think. That protest. So good. It always gets me thinking of what I've done for others throughout the year. Since moving to Bali, the first song I always play is Mele Kalikimaka. Yes! Itu lagu Hawaii, ladies. Jadi itu cara orang Hawaii say Merry Christmas itu Mele Kalikimaka. Terus kalau if you listen to the song, it's so fun, relaxing. Apalagi yang tinggal di Bali, just sit by the beach, sit by the pool, terus nyalain Mele Kalikimaka tuh pas banget. It's such a perfect song. Thank you so much for that, Maureen. These are good recommendations, ladies. Kalau misalnya if you're looking for what to listen to, ini boleh dicatat, ladies. These are very great recommendations from our Ladini ladies. Olivia mentioned Sister Act 1 and 2. Okay, that's a movie that you watch every year. That's great. And then Janesha, she mentioned her hymn that she loves is Oh Holy Night. That's also very, very good. Banyak banget dari lirik Oh Holy Night itu bisa dijadi pajangan, ladies. Bisa dijadiin calligraphy, word art, because it's just beautiful from Oh Holy Night. So good. Okay, thanks ladies for sending in those answers. Sangat-sangat membantu, especially kalau yang penasaran apa sih yang bisa ditonton, apa yang bisa didengarkan, film baru atau lagu baru. Please, there's a lot of recommendations. Silahkan dicoba. Okay, Trace, my next question to you is, kalian itu your family or you, kapan buka kado? Christmas Eve tanggal 24 malam atau tanggal 25 pagi? Ayo. Biasanya tergantung kapan makannya. Lebih kayaknya 24 malam deh. Dari masih kecil ke 24 malam. Ya, jadi habis Christmas Eve makan-makan, terus dibawa pohon Natal di rumahnya Oma gitu, Oma Brazil. Kita duduk, terus buka kado bersama. Oh, that's so sweet. Biasanya jadi kayak satu tante ngasih kayak, oke, ini buat ini, nanti kita buka-buka semua, anak-anak kecil buka gitu. Kalau Vina? Aku kita lebih ke 25 pagi. 25 pagi ya. 25 pagi masih dengan piyama masih tapi harus sikat gigi dulu ya. Jadi nggak apa-apa nggak mandi, tapi harus sikat gigi. And then buka kado biasanya tuh dengan piyama dengan muka bantal segala macam. That's usually the case. Tapi sejak menikah dengan Patrick, keluarganya dia di Belanda itu selalu acaranya 24 malam. Selalu. Dan a lot of people here in the Netherlands juga mereka merayakan 24 malam. I don't know why, but that's just how it is. Terus biasanya 24 malam itu kita makan like you, makan-makan jam 6 dan sampai selesai. Terus we hang out. Hang out sampai jam 12 malam. Terus jadi sampai ngantuknya. And then, okay, waktunya untuk buka kado. Harus jam 12 steng. And then we all say, Merry Christmas. We say, congratulate each other. We hug, we give kisses, blah, blah, blah. And then baru kita tukar kado. Isn't that Anak kecil kasihan dong, anak kecil gimana tuh kalau ada anak kecil? I think at one point mereka boleh, karena jadi kayak anak bawang gitu. Jadi mereka boleh buka
sebelum waktunya mereka tidur, sebelum mereka pulang ceritanya. Jadi jam 10 malam gitu mungkin. That's really late kan, itu udah malam banget for babies. Jadi mereka boleh buka duluan. Terus mereka boleh pulang. Tapi the rest of us we stay. We have to stay until 12. Ya gitu deh. Pokoknya I have to adjust yang tadinya 25 pagi, sekarang 24 malam. Ladies, please tell us know in the chat, your family or you personally, are you more 24 malam atau merayakan Natal lebih 25 pagi with your family? Mungkin termasuk gift exchange. Oh, Janesha, you told us that you don't do gift exchange. Okay, so that's not part of the tradition. What about you ladies? Keluarganya lebih merayakan 24 malam seperti di Belanda atau 25 pagi seperti who celebrates 25 pagi di I don't know kalau mayoritas di Indonesia, keluarga di Indonesia apakah mereka juga 24 malam terus 25 paginya ke gereja mungkin, I don't know. So let us know in the chat what kind of which date are you more likely to do. Apakah lebih 24 malam atau 25 pagi? Oke, jadi ada yang di sini, we've got some answers here. Maureen 25 pagi. Iya, dengan piyama-piyama juga. I'm pretty sure. Hana 25 siang. Oh, jadi boleh bangun siang. Oh, even better. Jadi brunch ya. Christmas brunch boleh boleh crossover dari makan pagi ke makan siang karena bangunnya boleh boleh bangun siang. Oh, that's the best. Terus oh we have 25 pagi. Oke. Jadi lumayan banyak nih tanggal 25 so far. And then ada yang 24 ya, 24 malam. Oke, so far majority 25 ladies. Kalau dilihat dari jawaban-jawabannya. Jadi ada beberapa yang 24 malam. Kadonya yang bisa dipakai buat gereja pagi tanggal 25 sih, bener tanggal 25 pagi mereka pada ke gereja. Especially if it falls on a Sunday. So, oh, that's so good. Kalau bisa dipakai ke gereja langsung pakai baju baru. Fresh from the presents, from the gift wrap. Thanks, ladies. This helps me understand. Kalau di Indonesia, at least our group, lebih banyak 25 pagi. Great. Okay, my next question is, makanan apa yang biasanya disajikan di family gathering? Apa yang selalu ada? Makanan ini selalu ada di meja kalau perayaan Natal. Trace, your family? Nastar, kastengel, pasti semuanya punya. Nastar sama kastengel, bener nggak? Bener nggak? Snack-snack. Di No, setiap but rumah aku your pergi. family. How about your Oh, family, Trace? aduh, makanya kan belum dalam Tuhan, jadi Natal kosong, nggak ada makanan. Oh, nggak pernah kalau misalnya lagi apa when they serve the food for dinner itu nggak ada yang harus apa gitu. Aku only in my grandma's house. Jadi kalau dari keluarga Indonesia itu pasti ada soto Banjar. Soto Oke. Banjar tuh udah pasti ada, atau nggak selalu ada sih, tapi most likely ada. Kalau dari Brazil ya makanan-makanan kayak kayak roasted roasted gitu, chicken dan Ya, sebagainya. ya, ya. Tapi yang pasti yang aku selalu notice nih ya, aku kan kalau Natalan suka numpang di rumah orang. Mm-mm, mm-mm. Anak perantauan pasti mengerti ya, anak perantau semua pasti mengerti yang jadi keluarga. You know, I have a competition with myself adalah mencoba nastar dan kastengel terenak di rumah siapa. Oh my gosh, itu such a good idea, Trace. Wow, ladies, Pasti boleh kayak dicoba? gini, itu kayak Boleh dicoba, duduk ladies. gitu, cobain kastengel, enakan di rumah satu. Wah, ini Itu such a good idea. Itu ide sangat yang bagus. Boleh dicoba, ladies. Kalau if you have a lot of acara Natal nih, kan ini banyak nih bulan Desember pasti ada Natalan pelayanan, Natalan keluarga, Natalan kantor, Natalan friends, itu pasti ada banyak banget. Jadi silahkan dicoba kastengelnya karena pasti pasti ada. you know, Oke. Vina, Christine kan tinggalnya di luar negeri ya. Dia tinggalnya kalau nggak salah di Austria ya, Christine ya. Makanya fondue. Ya iyalah, dingin, enak. Kita makan fondue di Indonesia kepanasan, Christine. But iya, memang makanan sesuai dengan cuaca tuh ternyata tuh sesuatu. It's a thing. It's a thing. For me, my family, we like to try the whole turkey dinner. Ini yang di Jakarta ya, keluarga saya yang di Jakarta suka suka coba masak turkey sendiri, terus masak. I would make sweet potatoes casserole. Um, so that's my side of the family. Tapi sejak menikah dengan keluarganya Patrick, sekarang tinggal di Belanda,
Mereka itu selalu tanggal 24 malam pasti ada makanan Indonesia. Selalu. Can you Kenapa aku imagine ketawa? Kenapa aku ketawa? Karena which Vina ini lidah barat. Dia tuh lidah itu mukanya Indonesia, aku kalau bibir. bisa makan cheeseburger, aku makan cheeseburger, ladies. Kalau bisa makan kentang goreng, aku makan kentang goreng, ladies. Bukan nasi. Tapi sekarang aku di Belanda, di keluarga Patrick, semuanya fall in love dengan makanan Indonesia. So I am faced with Indonesian meals every Christmas. Tahu nggak tahun ini mereka masak apa? Coto Makassar. Tantenya Patrick masak coto Makassar for Christmas. I'm like, who eats coto Makassar for Christmas? But I guess I do. I guess I'm gonna be one of those people yang makan coto Makassar for Christmas. So all these great new family traditions. So Vina gini, ladies, oke, pindah ke luar negeri, yeay, oh, yay! Indonesia mengikutiku. Yeay, bisa makan kentang, yeay, bisa makan pasta dan teman-temannya. Nope, you get coto Makassar for Christmas. God is so funny. Tuhan itu lucu, ladies. Dia itu punya sense of humor yang none like any other. Okay, Janesha, she says selalu ada mie goreng. Mie goreng, bami goreng itu staple, harus selalu ada, ya. I know some houses yang juga, some families yang juga selalu ada bami goreng. Great, great answer. We got fondue, Christine. Yeah, that's very, very cheesy and good. Cheesy goodness. Oh, I'm on team cheese. Yes, and team dairy. Maureen mentioned macaroni skotel selalu ada. Apa itu Tino Ransak? Trace, Karena what is that? Manado, DP, Oh, DP-nya udah tahu kita. oke, dabu-dabu. Dabu-dabu aku tahu, Itu tapi yang Tino banyak Ransak itu ya. I don't know. Padahal aku orang Manado loh. Tapi aku Dabu-dabu orang tuh Manado yang nggak bisa. tomat yang sama bawang yang dikasih bumbu lemon itu. Oke, Kayak oke. Aku sambal, padahal nama sambal. belakangku Wowor loh sebenarnya. I'm actually orang Manado tapi nggak bisa makan pedes. So Vina, I'm odo-odo Manado ngana. palsu sebenarnya. Bikin malu mana orang Manado Ya, I'm pasti. so sorry. Tapi Tuhan menciptakan, that's how he made me. So, Ngana Manado isinya bule. iya, aku kalau ke Manado kurus kayaknya, ladies. Karena nggak bisa makan banyak. Okay, so we've got Hannah. You said selalu yang ada di Christmas is kerupuk putih bulat. Oh, kerupuk. Jadi Natalan selalu kita makan tumpeng. Okay, that's very beautiful exotic Indonesian food. Kalau di Belanda tuh, wah ada kerupuk. Kayaknya wah, it's so exotic. Padahal cuman kerupuk ya kan? Kerupuk and oh mereka senang banget lapis legit, ladies. Lapis legit itu tiba-tiba jadi komoditi yang wow mahal. Padahal lapis legit. So you never know. Oke, side note buat lapis legit ya, itu bikinnya 5 jam. Jadi kamu bikin satu lapis tunggu kering, satu lapis tunggu kering. Wow. Jadi it's Okay. extremely tiring. Kalau pinter sih bikin berapa lapis, dikumpulin nanti jadi satu, tapi Ya. capeknya minta ampun. Wow, itu jadi komoditi yang sangat mahal di Belanda, ladies. Orang seneng banget namanya lapis legit atau mereka bilangnya spekuk di sini. Kayak wah, udah kayak apa aja gitu. I'm like it's just lapis legit. But I come from Indonesia where that's plenty, right? But now thanks Tracy for that. Now I can appreciate all the work that goes into lapis legit. Oke, ada yang bilang babi panggang. Yes, babi panggang. Ini pakai bumbu apa? Aku penasaran sekali. Oke, dulu Oma suka bikin huzaren sla. What's that, Trace? Do you know what a huzaren sla? Yang pakai buah. Only on Christmas. Olivia, please tell us Sounds apa like itu Dutch to me. Is huzaren it Dutch food? sla? Atau makanan Batak? Nggak Kayaknya tahu sounds deh. like Dutch. Coba bahasa Kalau Dutch, Belanda. I would recognize it, but I don't Huzaren recognize that. sla. But I could be wrong. Happy to be wrong. So Olivia, please let us know apa yang dimaksud oleh Huzaren Sla. We would love to know. Kita kepo sekali at this point. Everybody really wants to know. Manado Ini, salad buah itu pakai mayones. Kalau mayones okay. dari salad buah Here's Manado. Olivia. We hear you, Olivia. Go for it. Oh ya, halo. Jadi ya itu Zarensla itu Dutch meat. Itu campurannya ada buah bit, terus pakai apel, Mhm. sama wortel, sama buncis, terus dia kasih mayones
Oma aku tuh Belanda Depok, jadi itu selalu ada kalau Christmas. Wow, Gitu. sounds Oh, amazing. Huzarin salade. Okay, okay. I had to Danke. Danke Google it. tuh thank you Okay, now I bahasa see it. Belanda. Danke. Wow. How do you say thank Bahasa you bahasa Belanda, Belanda? Danke itu Jerman. dankjewel ya. Dankjewel. Dank Ya. u. Dank u wel. Ya, ya. Dank u, dankjewel itu Belanda. Oh, ini Huzarin Sla itu dari 1844, ladies. 1844. Tahun Wow. 1844. That's wow. Okay, thank you so much, Olivia. Oh, we had to know. Thank you. Okay, so let's go to our next let's see what else. Okay. Our next question, my last question actually, Trace. So my last question is there any special traditions that your family likes to do for Christmas? Or what is your favorite Christmas tradition? Mungkin something your oma does with your family, atau mungkin sesuatu yang dilakukan di gereja setiap tahun. Just what is your favorite Christmas tradition? Paling suka dua ya. Adalah malam malam Natal ke gereja, yang pegang malam Natal Yeah, that's very sweet. Yeah. silent night in the darkest room, cuma Yeah. lihat lilin. Terus pas hari Natalnya ke gereja. I think those two is so meaningful for me. Kalau aku miss one of those, kayaknya something missing this Christmas gitu. Yeah, yeah. Oh, that's so good. I think my favorite tradition dari kecil ya untuk selalu lihat Christmas program di gereja. I just love it. Kalau dari kecil selalu nonton dramanya tuh kayaknya seneng banget. I really like the production. And then as I grow older, I'm now part of the production. I plan the production. So I think itu salah satu memory yang aku seneng banget. Sering latihan, ya, all those fun memories of latihan dengan teman-teman gereja, latihan lagu Natal, latihan dramanya, all those things to me is super special. It's a beautiful tradition. Saya sangat-sangat mengucap syukur bahwa saya dibesarkan di gereja, jadi saya bisa terekspos dengan hal-hal seperti ini, and I really really enjoy it. So that's my favorite tradition. Untuk yang lain, ladies, please fill in the chat. What is your favorite Christmas tradition? Mungkin ada yang jawaban yang berbeda-beda. Thanks for the answer, Janesha. Christmas celebration on the 24th night, jadi Christmas Eve. Jadi biasanya kalau ada Christmas service, kebaktian Natal, malam 24, biasanya that's what you would do. Okay. Unica, you mentioned favorite Christmas tradition ke gereja. It's very sweet. Something about ke gereja di hari Natal atau 24 malam. And then you also see semua orang pakai bajunya juga agak beda sedikit. It's extra special, I feel like. Everybody dresses either red or green or slightly lebih rapih sedikit dari yang biasanya. And I think that's a special moment, dan aku notice sih biasanya kalau kalau ngelihat jemaatnya kayak, oh, this is very sweet. They dress up for this. So I like that. Ladies, ada tradition yang lain mungkin mungkin ada yang keluarganya sering ke ada acara yayasan mungkin. I know a family that goes to an orphanage every Christmas and they share presents to the yayasan atau di that orphanage, and they would do something. I know a family that does that every year. It's a beautiful tradition. Dan and also ladies, kalau misalnya nggak ada tradition yang saya keluarganya tidak melakukan hal-hal ini, it's okay, because then when you have your own family or when you are leading your small group apapun itu, you can start your own tradition. Anda bisa memulai new tradition for you. It starts with you, dan ini dimulai dengan Anda. So it's always hopeful with the Lord. Okay, so Trace, while we wait for the others to give their answers, and I think mungkin masih pada mikir, and it's okay. We can have the answers later. We want to go over to you now for some reflection on what the Lord has been saying, apa yang Tuhan sudah what He's been revealing in your heart, apa yang Dia sedang bicarakan in your heart tentang the great visitation. We want to hear about this. So Trace, over to you. Thank you so much, ladies. Saya berharap kalian semua having fun dengan
just to hear about the tradition yang kita miliki dan sebagainya. Tapi we are going to also talk about the reason for the season gitu, di mana it's about our Lord Jesus Christ. Nah, let me just quickly talk about the Great Expectation. Ya, tapi I just want to reflect sedikit ya. Tahun ini kita berbicara di tema Ladini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. How do we apply this? Apakah kita sudah mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari selama setahun ini? Apakah kita sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya? Dan apakah kita mengasihi saudara kita, orang di luar sana, seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Ini satu hal yang mungkin kita bisa refleksikan atau pikirkan mendalam, renungkan dalam hati kita. Tapi hari ini, secara singkat, I want to share a message yang semoga bisa memberkati kita semua tentang the great kedatangan bahasa Indonesia apa ya? Kok tiba-tiba aku lupa ya. The Great Visitation. The Great Visitation. Kedatangan kunjungan yang mengagumkan. Kunjungan yang mengagumkan, yang dahsyat, yaitu Tuhan kita. Sedikit pembukaan bahwa kalau kita melihat ya, ada dua kitab yang berbicara tentang narasi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dua buku di Alkitab. Ada 400 nubuatan di Perjanjian Lama, tapi ada dua kitab yang fokus kepada kisah kelahirannya, yaitu di kitab Matius 1 dan 2, kitab Lukas 1 dan 2. Dan yang menariknya adalah mereka berbicara tentang pribadi yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan orang tua dunianya beliau, yaitu Maria dan Yusuf, dan juga ada sisi lain dari kedua belah pihak tersebut. Tapi yang menarik adalah kita bisa melihat bahwa kita kalian baca Alkitab, kita harus melihat setting awalnya, betul ya? Kita harus melihat the original setting apa gitu. Kenapa ditulis? Saat itu seperti apa keadaannya? Terus lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Sehingga kita bisa membacanya bukan dari kacamata abad 21, tapi kacamata dari abad pertama. Terus yang ngebantu kita juga adalah siapa penulisnya. Kenapa ini penting? Karena kita tahu bahwa Matius adalah seorang penulis yang mungkin dia menulisnya tuh di Antioch di Syria, maaf. Dia adalah seorang orang Yahudi yang jadi orang Kristen. Jadi dia menulis ini untuk orang-orang Yahudi. Maka itu banyak sekali dia mengutip profesi, mengutip budaya-budaya Yahudi gitu. Jadi dia ingin meyakinkan orang Kristen Yahudi bahwa inilah sang juru selamat yang kita tunggu, sang Mesaya yang kita tunggu. Jadi ini membantu kita untuk bisa melihat kitab Matius dari kacamata orang Yahudi yang menulis untuk orang Yahudi, yang mereka dulunya udah Kristen. Tapi kita kembali ke lihat Lukas. Lukas juga menulisnya agak sama, waktunya kurang lebih sama, tapi secara berbeda. Agak sedikit di senturian abad yang sama, tapi agak sedikit berubah. Dia di mana menulis dua kitab, yaitu kitab Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Dan kita bisa melihat dia menulis buku untuk orang-orang sekuler, untuk orang-orang Greek, untuk orang-orang Romawi, bukan orang-orang di luar sana yang bukan dan tidak mengerti tentang budaya Yahudi. Dan di sini kita bisa melihat dia pun menulis dengan tulisan untuk diberikan kepada orang-orang yang penasaran apa sih yang terjadi di tanah Israel. Dan dia bilang di pembukaannya, dia bilang ini menulis kejadian-kejadian yang kalian sudah dengar. Inilah saya atur tulisannya dengan serapi-rapinya agar kamu semua bisa percaya apa yang terjadi. Itu pembukaan di Lukas 1. Nah, tapi kita sekarang berbicara akan fokus kepada Lukas 1, 39-45. Kita mungkin sudah terbiasa dengan kisah Tuhan Yesus Kristus. Kita terbiasa untuk mengetahui bagaimana Maria mengalami perjumpaan dengan malaikat Allah. Dan Maria menerima panggilan suci, yaitu mengandung putranya, yaitu Yesus Kristus. Putra Allah. Putra diberikan, anak terlahir. Nah, kita pun juga tahu ada kisah di mana di sisi yang bersamaan adalah Yusuf yang tadinya mau diam-diam menceraikan Maria yang sedang hamil, tapi mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan dan diteguhkan bahwa ini sungguh-sungguh anak titipan Allah. Ini kan kisah dari Maria dan Yusuf dalam menerima
kedatangan Putra Raja, yaitu Yesus Kristus. Di kisah paralel, ada juga kisah tentang dua pribadi yang merindukan untuk bisa punya anak. Tapi di masa tua mereka mulai mulai berdamai, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Mereka udah menunggu, apalagi di abad pertama, kalau nggak punya anak itu secara nggak langsung kamu dianggap kamu nggak seperti kamu kena hukuman kah, atau kamu merasa kamu tidak menjadi bagian dari komunitas yang pasti setelah menikah, hamil, melahirkan, dan melahirkan lagi, dan punya anak lagi, dan sebagainya. Mereka nggak bisa bergabung dengan budaya tersebut karena mereka nggak memiliki anak. Sehingga di masa tua mereka, mungkin mereka udah berdamai dengan keadaan. Tapi keajaiban Tuhan, yaitu memberikan Elizabeth di masa bisa mengalami hamil di usia senjanya, dan nantinya melahirkan Yohanes Pembaptis. Di tengah-tengah penantian ini, tanpa mereka sadari, jadi yang pertama adalah anak remaja yang nggak nyangka akan hamil walaupun belum pernah berhubungan. Tapi di waktu bersamaan, ada juga orang yang udah jauh berumur, yang mungkin udah melewati masa subur, udah tua, udah masa senja, juga mengalami kehamilan. Amazing ya. Ada yang sangat muda sekali, ada yang udah terlampau tua. Tapi di tangan Tuhan, setiap kejadian ajaib. Tuhan sanggup membawa keajaiban. Di tengah penantian ini, mereka menyadari bahwa mereka mengambil bagian dari kisah mahakarya Allah dalam kisah keselamatan umat manusia. Dan semua yang sedang terjadi akan membawa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini semua kita tahu pernah ada dalam kisah Yesaya di Perjanjian Lama, diprediksi dengan nubuatan Yesaya 9:6, semua pasti sering kali mendengar di saat Natal, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita tahu bahwa akhirnya inilah kisah yang indah tersebut, yaitu Tuhan turun ke dunia. Digenapilah janji Allah mengirim putranya untuk menebus kita semua dengan kelahiran putranya. Jadi yang pertama, kita prenatal, atau sekarang kita lagi dalam masa Advent, masa penantian, adalah prenatal adalah menikmati the greatest gift, hadiah terbesar dari Allah Bapa, yaitu yang mengirim putranya untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Dari perayaan pertama kedatangan Tuhan Yesus sampai perayaan kedua kali yang Tuhan Yesus kembali, di tengah-tengah sini ada misinya Tuhan. Kemarin saya bicara kepada banyak misionari kemarin sore, saya bilang kepada mereka bahwa saya mengutip kalimat dari seseorang yang mereka kagumi, pendiri dari fondasi mereka, dikatakan seperti ini oleh pendiri tersebut. Dibilang bahwa kita ini either we are a missionary or we are a mission field. Kata foundernya Youth with a Mission. Artinya, either kita ini adalah seorang pembawa kabar baik, atau kita adalah ladang yang perlu dikunjungi oleh pembawa kabar baik. And it's true. Jadi dari kedatangan Tuhan yang pertama kali sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini adalah tanah mission field, dan we are supposed to be a missionary. Unless kebalikannya, kita adalah mission field yang perlu ditumpahkan firman dan masih belum berani menciptakan kemuliaan Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Nah, saya ingin membacakan ayat dari Lukas 1, 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberikan salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Wow,
Kalian bisa bayangkan rasanya dua sepupu yang bertemu, yang mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan, yang mengalami titipan berharga dari Tuhan. Satu di usia senja, yang udah mandul, satu lagi di usia sangat muda, yaitu masih remaja. Dan mereka mengambil bagian yang sangat besar di masa di mana wanita tidak berharga. Karena masyarakat, bukan karena Tuhan. Bayangkan, di abad pertama, wanita tidak punya suara. Tidak boleh memberikan kesaksian, tidak boleh mengajar, tidak boleh berbicara, tidak boleh melakukan banyak hal yang sekarang kita bisa lakukan. Wanita dianggap sama seperti anak kecil. Yang bicara, mereka harus bisik kepada suami, suami akan bicara secara umum. Tapi Tuhan pakai wanita untuk membuka kisah pemberian hadiah terbesar, yaitu Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia. Dan yang pertama kali melihat bayi Yesus adalah wanita. Yang pertama kali yang melihat Yesus menutup mata adalah wanita di bawah salib Kristus. Yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan Yesus adalah wanita yang mengunjungi Tuhan Yesus di kuburnya. Wanita berharga di mata Tuhan. Berharga sehingga Tuhan memberikan sebuah panggilan yang kudus, yang sakral, yang besar bagi Maria dan Elizabeth untuk mengambil narasi Alkitabiah sebagai pribadi yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Salam pertama Maria kepada Elizabeth mampu membuat anak Elizabeth yang belum lahir, Yohanes, melompat. Karena menyadari ada putra Allah yang datang in the midst, dalam suasana di mana ia sedang dalam rahimnya. Dan kita bisa melihat Yohanes Pembaptis begitu antusias mendengar. Dan akhirnya Elizabeth bernubuat tentang apa yang akan memberikan, jadi menerima bernubuat dan memberkati Maria. Diberkatilah buah-buah rahimmu. Akan ada, dan kita bisa melihat ada kegembiraan, ada sukacita, ada pujian. Ladies, pernah nggak kalian berpikir, Tuhan, kenapa ya banyak sekali penderitaan di dunia ini? Banyak sekali sakit penyakit, banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali permasalahan, banyak sekali hal-hal yang kenapa nggak Tuhan bawa perubahan? Tapi bagaimana kalau kita bisa melihat narasi kehamilan ini? Bahwa dalam rahim Elizabeth, Yohanes pun sudah antusias bertemu dengan Tuhannya dalam rahim Maria. Betapa ia menyadari bahwa saat dikandung di rahim ibunya pun dia udah berharga. Dan dia mengalami perjumpaan walaupun tidak bisa melihat bahwa Allahnya, Tuhannya ada di dekat dia. Artinya setiap janin pun berharga. Kita bisa protes untuk berkata bahwa kenapa Tuhan nggak mengirim dokter yang hebat untuk menyembuhkan kanker, polisi yang jujur untuk memberantas kejahatan, hakim yang adil untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Kenapa nggak mengirim pengacara, guru, dan semua karir-karir yang kita perlukan? But what if Tuhan bilang, saya sudah mengirimnya, tapi kalian semua selalu membunuhnya dalam rahim ibunya mereka. Dalam nama aborsi, dalam nama inconvenience, waktu yang belum tepat, lagi nggak ada ekonomi, nggak ada, dan segala macam alasan yang kita berikan hanya untuk membenarkan perilaku yang salah. Janin dalam bayi berharga. Sekalipun kisah konsepsinya tidak yang kita mau. Sekalipun di usia yang sangat tua Elizabeth akhirnya hamil. Sekalipun di usia sangat muda Maria hamil. Tapi mereka tahu ini panggilan kudus dari Tuhan. Sakral. Dan mereka akan terima sebagai ucapan syukur. Dan inilah aku hanyalah seorang hamba. Jadilah kehendakmu terjadi padaku, kata Maria. Kita tidak punya banyak orang yang mau membawa perubahan karena kita menolak mereka di rahim ibu mereka. Pembunuhan terbesar saat ini adalah aborsi. Lebih besar daripada kematian orang Yahudi pada perang dunia. Lebih besar daripada perang dunia dimanapun. Maka itu kita harus sebagai wanita menyesali dan mewakili perempuan lain untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Bahwa kita menolak kiriman Tuhan, berkat dari Tuhan. Tadi kita bercanda tentang satu lagu yang mungkin secara teologi tidak terlalu mendalam. Lagu dari tahun 90-an.
Tapi untuk saya melihat, saya pikir lagu ini udah cukup lama, tapi saya suka kalimatnya dalam bahasa Indonesianya ya, saya artikan. Maria, tahukah engkau bahwa bayi laki-lakimu suatu hari akan berjalan di atas air? Maria, tahukah engkau bahwa bayi laki-lakimu akan menyelamatkan putra dan putri kami? Tahukah engkau bahwa bayi laki-lakimu telah datang untuk membuatmu menjadi baru? Anak yang kau lahirkan ini segera akan menyelamatkanmu. Maria, tahukah engkau bahwa ia akan memberi penglihatan bagi orang buta? Bahwa dia akan meneduhkan badai dengan tangannya? Bahwa dia akan berjalan di mana para malaikat melangkah. Dan ketika engkau mencium bayi kecilmu, engkau mencium wajah Allah. Maria, tahukah engkau, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang mati akan hidup kembali, orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan berbicara. Puji-pujian bagi sang domba. Maria, tahukah engkau bahwa bayi laki-lakimu adalah Tuhan atas segala seluruh ciptaan? Bahwa bayi laki-lakimu suatu hari akan memimpin bangsa-bangsa. Tahukah engkau bahwa bayi laki-lakimu adalah domba sempurna dari surga? Anak yang tertidur yang kau buai ini adalah Allah yang agung. The great I am. Wow. Kita menyembah Tuhan yang sangat dahsyat, yang menghampiri kerapuan hidup manusia, menghampiri setiap dari kita, dalam keterbatasan kita, dalam dosa kita, dalam segala kekotoran kita, untuk mengubah kita. Maria mau menerima panggilan kudus karena dia percaya kepada Juru Selamat, bayi yang dia dititipkan oleh Allah Bapa. Dan ia setia menjadi ibu dunia bagi anak surgawi. Elizabeth di usia yang tua sekalipun tetap bersyukur untuk Tuhan izinkan dia mengalami kerinduannya selama puluhan tahun. Dan dia percaya bahwa anak ini akan Tuhan pakai untuk membuka jalan bagi putra Allah. Maria tinggal di rumahnya Elizabeth selama 3 bulan sebelum dia kembali ke rumahnya. Artinya, ladies, jangan usir teman sebelum 3 bulan. Kalau nginep di rumah kita. Inilah keindahan dari persaudaraan lintas umur antara Maria dan Elizabeth yang umurnya sangat jauh, sekalipun mereka seorang sepupu. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita hidup berdamai dengan saudara kita? Dengan tetangga kita? Teman sekerja kita? Teman gereja kita? Apakah kita telah berdamai? Berapa waktu acara Treasure Woman Conference September kemarin, di hari terakhir, di ibadah terakhir, pendeta bulenya berbicara khotbah gitu. Saya lihat ke sebelah kanan saya lihat teman saya menangis. Menangis. Saya pikir, oh dia terharu dengan khotbahnya, bagus sih khotbahnya. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus bilang begini, Tracy, peluk dia. Kalau kalian nggak kenal saya tuh nggak suka dipeluk dan nggak suka peluk. Nggak suka. Mungkin dengan pasangan hidup nanti bisa lah. Itu bisa diatur. Tapi kalau untuk ini saya merasa, aduh, pertama orang banyak lebih pendek pada saya, I'm 181 ya. Jadi kayak kalau meluk orang kayak, bungkuk gitu. Jadi mungkin itu kali alasannya, I don't know. Saya nggak suka peluk orang, nggak suka dipeluk. Nah, tapi suara Tuhan bilang saya harus peluk dia. Saya pikir kayak, no way. Not depan ribuan orang. Lagi mau acara penutupan, waduh, I have to hug her. Keras banget, terasa banget harus peluk dia. Akhirnya karena saya hamba Tuhan, biar terjadi sesuai kehendakmu Tuhan, oke ini aku Tuhan, kirim aku. Dengan kaki yang rasanya kayak 50 kilogram, beratnya tek, tek, tek gitu ya. Saya peluk dia kayak gini. Pada saat saya peluk ini anak teman saya, nangisnya itu ya kayak, sampai pernah nggak lihat orang nangis sampai kayak gempa bumi? Sampai shake it, kayak dan nangis, benar-benar nangis yang saya tahu nih ada duka yang sangat mendalam. Ini nangisnya bukan nangis normal, nangis kayak, oh, terima kasih Tuhan. Bukan, ini nangis yang sampai orang gemetaran sampai goyang banget. Nangisnya kayak histeris banget. Dan untung keras banget, jadi nggak kedengeran dia punya histeris. Dia nangis, dia basah. Terus tiba-tiba dia bisikin ke saya, dia bilang gini, Tris, adik saya meninggal berapa hari yang lalu. Ini pertama kali saya bisa nangis, saya terlalu shock.
And that moment, saya juga nangis. Saya nangis karena saya lagi marah sama adik saya. Saya nggak sadar kalau saya lagi marah sama adik saya karena saya pikir ya udahlah, lupa aja, it's okay. She's always right, ya udahlah gitu. Dan that moment saya teringat, what if adik saya pergi, meninggal sebelum saya. Dan kami belum rekonsiliasi loh. Sekalipun masalahnya sangat sepele sekali. Masalahnya adalah ponakan saya lahir, adik saya melahirkan. Dia nggak bolehkan saya lihat fotonya selama sebulan, dan saya nggak boleh upload fotonya nantinya. Sama sekali, bahkan saya nggak ada foto ponakan saya sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Dan saya sedih, karena orang lain boleh, kenapa saya nggak boleh? Dan saya marah. Ternyata saya marah, jadi saya tuh tipe orang yang suppress feeling. Jadi saya emosi, saya simpen di satu ruangan, kesel aja dengan ketidakadilan ini. Tapi ini sebuah haknya dia dong. Anak-anaknya dia, ini keluarga dia, suka-suka dia dong, itu haknya dia. Saya salah. Kenapa saya merasa bahwa kok orang lain boleh, saya nggak boleh? Yaitu haknya dia untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Tapi saya begitu kecewa dan marah sehingga saya akhirnya malas bicara dengan dia. That moment, ketakutan untuk kehilangan seseorang, membuat saya akhirnya menghubungi adik saya dan saya minta maaf. Saya bersyukur Tuhan terus-menerus mengubah hati kita. Kita harus mengalami perubahan. Kita nggak boleh hidup dengan cara lama kita. Maka dari itu, saat saya memeluk teman saya tersebut, saya menyadari bahwa hidup ini sangat terbatas. Kita jangan membenci, jangan marah, jangan menyimpan hal-hal yang sangat duniawi. Ingat kekekalan untuk selama-lamanya. Dunia sangat singkat. Karena Yesus datang ke dunia untuk mengubah hidup kita. Dari kisah nubuatan, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus harusnya mengubah hidup kita. Kita nggak boleh sama kayak orang dunia. Yang membenci, yang menyimpan, yang terus-menerus tidak bisa mengampuni. Dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan dan ada penggenapan. Dan dalam Tuhan juga kita akan bisa mengalami restorasi. Maka dari itu, cek hati kita. Apakah kita menyimpan sesuatu yang membatasi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan? Sebuah amarah, sebuah iri hati, atau apapun bentuk dari sifat yang bukan dari Tuhan, tapi sifat dari dunia. Maka dari itu, kita bisa melihat persaudaraan yang sangat indah antara Maria dan Elizabeth dalam menunggu putra Allah untuk lahir dan menunggu Nabi Allah untuk lahir, yaitu Yohanes Sang Pembaptis. Maka dari itu, marilah kita gunakan momentum Natal ini untuk membangun persaudaraan kita lebih dalam lagi, lebih bermakna. Pertemanan kita dengan sesama perempuan, dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan pasangan hidup kita. Marilah kita saling mengampuni, saling mensyukuri, dan percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk setiap kejadian hidup kita. Seperti Elizabeth yang menunggu begitu lamanya. Seperti Maria yang belum siap pun harus dia siap untuk menerima pemberian tersebut. Tapi kita punya Tuhan yang mungkin waktu kita berbeda dengan pergunaan waktu Tuhan. Pembendaraan waktu Tuhan itu sangat tepat pada waktunya. Untuk kita terasa lama, terlalu cepat, tapi Tuhan tahu bahwa itu semua kejadian itu cepat dan tepat dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang Maria katakan. Maria berkata seperti ini dalam kitab Lukas 46 dan seterusnya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan dalam rahmatnya turun-temurun atas semua orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar, pada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya,
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Inilah apa yang Maria katakan sebagai doa penutup. So ladies, biarlah kita menjadi pribadi yang punya relasi indah kepada Tuhan kita, kepada sesama kita, dan kepada diri kita sendiri. Biar tahun ini kita bisa menutup dengan tema tahun kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berdamailah dengan surga, berdamailah dengan sesama, dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Tahun ini jangan kita menutup tahun dengan penyesalan. Kenapa ya kita nggak lakukan ini bulan Maret? Kenapa bulan Juli nggak lakukan ini? Kita berdamai. Kita mungkin pikir kenapa nggak melakukannya, tapi siapa tahu itulah rencana Tuhan untuk kita, karena itu bukan yang waktu yang tepat. Seorang teman saya berkata, dia baru launching buku tahun minggu lalu. Saya bilang sama dia, saya harusnya launching buku bulan Desember, tapi bulan September saya gagal. Saya bilang sama teman saya, harus saya gagal. Dia bilang, enggak Tris, enggak gagal. Karena timingnya belum tepat, dia bilang. Kamu percaya nggak? Kalau kamu, nih saya mau launching buku 2020. Untung nggak jadi. Nggak ada yang datang, pandemik. Nggak ada yang beli. Orang ngapain beli buku saya? Lagi banyak masalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang 2 tahun kemudian, baru tahun 2023, saya bisa launching buku. Ini perfect timing. Tapi 2 tahun kemudian baru make sense, betul kan? Only make sense setelah kejadiannya disempurnakan oleh Tuhan. So whatever happened to Anda semua saat ini, jangan pernah menyesali, jangan pernah kecewa. Tuhan beri kita selembar kertas tahun depan yang kita bisa rangkai jauh lebih indah lagi. Tapi tutuplah tahun kita dengan percaya Tuhan telah menuntun kita. Sehingga kita bisa berdamai ke atas, ke samping, dan ke dalam. Biar damai Natal menyertai kita semua dan beri kita makna mendalam. May God bless us in this Christmas time. Amin. And forevermore. Amin. Thank you, Vina. Tutup dalam doanya terakhir apa sekarang? We can pray. Oke, mari kita berdoa. Go for it. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk pemberian yang terindah yang kami miliki Tuhan, yaitu Engkau hadir di dunia dan Engkau hadir di hati kami masing-masing. Terima kasih untuk mengubah hati kami yang kotor, yang hina, lebih buruk daripada kandang di mana Engkau lahir Tuhan. Terima kasih untuk Engkau mau hadir dalam hati kotor ini dan mengubahnya menjadi hati yang disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang Kau ubahkan. Kami mensyukuri Tuhan bagaimana Tuhan yang hadir di kehidupan kami membawa perubahan sehingga kami bisa berdamai dengan surga oleh karena putramu Yesus Kristus yang mendamaikan kami oleh karya terindah yang kami miliki. Kami juga bisa berdamai dengan sesama kami Tuhan, maupun yang sedang dalam proses ataupun yang sudah telah terjadi perdamaian. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami selalu bisa salah. Kami mungkin bisa salah melihat keadaan, bisa salah menilai, atau bisa salah karena trauma-trauma sebelumnya. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdamai dengan diri kami sendiri. Kami punya banyak kekurangan. Kami suka marah dengan diri kami sendiri. Kenapa kami tidak bisa melakukan dengan tepat waktu? Kenapa banyak hal yang kami ingin rindukan, kami tidak jalankan? Tidak kami lakukan. Kami mohon pengampunan atas diri kami juga Tuhan. Dan biarlah pada Natal kali ini Tuhan, Engkau bangkitkan kami akan kerinduan kami untuk hidup damai sejahtera dengan sesama kami. Seperti Maria dan Elizabeth yang bersahabat walaupun lintas umur. Walaupun mereka juga sedang dalam penantian yang sangat-sangat sakral. Mereka tetap bisa menikmati kebersamaan mereka. Untuk saling berbagi ilmu, untuk saling mempersiapkan diri, untuk woman equip woman. Terima kasih untuk ladini Tuhan. Di tempat inilah kami akan saling memperlengkapi, saling membantu, saling membangun, membangkitkan. Kami tidak pernah menjadi saingan satu dan lainnya. Tapi kami memperlengkapi dan diperlengkapi. Dan kami berbagi dan saling menerima. Engkaulah Tuhan yang menebus kami dari hidup kami sia-sia. Kami menjadi perempuan-perempuan yang cemerlang, yang berguna untuk kerajaan Allah. Kami mau Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan di tahun berikutnya. Terima kasih untuk pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan surga yang kami nikmati. Dan kami boleh percaya Tuhan, kami telah diampuni, kami mau mengampuni, dan kami menerima hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan biar tahun depan menjadi tahun restorasi yang jauh lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami merayakan hadirat-Mu di dunia ini. Selamat Natal, yaitu Raja Surga yang datang ke dunia. Terpujilah Engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amen. Thank you, Tracy. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Hark the Herald Angels Sing. Here we go. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity, pleased with us in flesh to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. All right, ladies, thank you for singing with us. I chose a lower key because it's still morning in the Netherlands and my voice is not up there right now. So thank you so much for joining with us. And we are so happy that we get to celebrate the third Christmas with you all. So Tracy, we have a special gift announcement that we want to share with the ladies. Yeah, first of all, I want to say something, Vina. Okay. Ini suara bangun pagi aja semerdu ini. Gimana hari? Ini curang namanya. Kuncinya diturunin. I was like, itu merdu banget. I was like, Tuhan Yesus, kapan saya bisa menyanyi seperti merdu? Oh, wow. Trey, thank you. Vina. Thank you so much for singing. Kayaknya kita kurang ya, lagi harusnya 3 ya. Yes, we can do that. But we gotta get going. Kita harus setia dengan kata-kata apa yang diumumkan di Ladimi. So we want to stick to the commitment, ladies. Iya, betul. Tapi kayak kurang ya. Tahun depan lebih banyak lagi ya lagunya. Yes, we can do that. Kita ada announcement ya, very special announcement. Oh, ladies, we're so excited. We're so excited for this. Okay, so Trace, should I reveal it? You please. Okay, I will reveal this. Okay, ladies, coba aku share screen dulu ya supaya kita bisa sama-sama. We're not hallucinating. We're not crazy. This is real. Okay, you are also seeing this. You're not crazy either. You're actually seeing the same thing we're seeing. Okay, ladies, the Christmas announcement is. Ta-da! We are gonna be together. Oh my goodness! First time, ladies. In person for the first time in history. I'm going to be there. Tracy's going to be there di Jakarta, di IES. We have booked it tanggal 13 Januari dari jam 9 sampai 12. Hopefully we can continue and have lunch together. We can hang out. Kita bisa ngobrol, ladies. We can do everything we want, okay? So we can pray. Of course, we're going to pray for each other because, that's what we do. But we are so excited to be together for the first time. Mungkin ladies sudah ada sneak preview waktu itu sama Tracy, which was amazing. I'm so glad.
aku kalau lihat videonya, lihat foto-fotonya, I get so touched just to see all the ladies there. Then we're gonna be strategically preparing this for you so that we make sure that everything is prepped. We have the space, we have the food, you know, all of everything. Yeah, we're gonna prepare everything. So ladies, please save the date. We're so excited for this. We are looking forward untuk saling membangun satu dengan yang lain, saling mendoakan, and just to spend time with you. Trace, do you want to add to this? Ya, so ladies, waktu kemarin kita ada perjumpaan mendadak pas lagi liburan gitu, nggak nyangka lebih dari 50 orang hadir dan itu tuh membawa pertemanan-pertemanan yang baru karena sekarang many of you udah gara-gara kenalan di acara tersebut jadi temenan gitu. So next year acara ini akan membawa kita semakin dekat dengan satu dan lainnya, and you will hear lots of amazing announcement in that event too tentang tema kita dan sebagainya. Jadi kita juga untuk yang di luar kota, karena ini seminar, ini sebuah acara, kita akan bikin juga Zoom live. Jadi kalian bisa tetap menikmati seminar kita. Jadi walaupun kalian di luar kota masih bisa ikut, tapi kalau dalam kota, please come. If you can, dari Bandung, dari Bogor, dari yang terdekat yang kalian bisa datang, please datang. Karena katanya ada kereta baru ya dari Bandung sekarang ke Jakarta. Is that right? I hear that in the news. 1-2 jam kok nggak salah, 1,5 jam atau 2 jam, iya betul. Yeah. Iya. So Iya. you can do that. Jadi, Yay! ada alasan. Jadi dari sekarang tolong hari Sabtu tanggal 13 Januari dikosongkan schedule-nya. Ya, ini langsung di blok ladies, langsung di blok di Google sekarang. Calendar, langsung di blok jam 9 Kalau kita sampai kan jam ambil 12. HP, silakan sekarang blok. Ya, jadi kalau And misalnya also, ada yang mau ketemuan atau mau ada acara, I'm so sorry, acara ini sudah di blok. Okay, I cannot make this commitment anymore. So karena I have a previous commitment with Ladini. Yes. So Acara penting sekali karena kita membawa Ladini untuk jauh lebih besar lagi dan juga pertemanan yang jauh lebih solid lagi. So this is the time when we build friendship. So please come and you get to know us. Ini lumayan lama loh, 9 sampai jam 12 siang itu acaranya, tapi setelah itu makan-makan. yeah, jadi benar-benar sampai bosen ladies, sampai bosen with us. So I am so looking forward to just spending time. So please doakan untuk Vina dan Patrick bisa tiba di Jakarta juga karena mereka dari Belanda loh datangnya. Dan juga saya dari Bali. Ya, dan Tracy dari, we all have to travel for this. We both have to travel for this. Kalian yang harus travel, join us. Kita juga traveling. Kita sama-sama travel. Iya. So, so sampai jumpa di sana nanti. Oh, I can't wait. I can't wait. Kalau orang Manado bilang sampai baku dapat ulang. Okay. Yes, sampai baku dapat ulang. Iya. Okay, ladies, you heard that, yeah? So, Trace, mau foto Natal with the ladies because I know that's your thing. Okay, so let's do it. Okay, ladies, kita sekarang siapkan jiwa, raga, tubuh, emosi. Oh gosh, okay. Such a dramatic, ya. But that's okay. We love the extra. We love the. Sofina, acara berikutnya? Acara berikutnya adalah that's it. So thank you, ladies. Selamat Hari Natal. Kita harus doa juga ya berarti ya. Yes. Oh, okay. We double the prayer, double portion. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan bersama dengan Ladies Discipleship Ministry. Tuhan, we're so excited bahwa bulan depan kami bisa berkumpul bersama in person and just to bless one another, to pray for one another. So we pray, Lord God, Kau berdoa untuk waktu yang Kau sudah sediakan, Tuhan, biar begitu banyak orang akan dikuatkan, begitu banyak ladies akan they can network with one another dan akan dibangun Tuhan dengan apa yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. So we thank you Jesus, thank you Holy Spirit that you are ahead of us, dan kami juga ingin berdoa untuk Natal yang akan dirayakan pada bulan ini Tuhan, biar ada pengharapan yang baru Tuhan. If we're experiencing grief, kesedihan atau mungkin kenangan dari tahun lalu yang perlu ditebus oleh Engkau, we just pray for a miracle in Jesus name, biar Engkau yang sembuhkan, Engkau yang restore. Thank you Lord Jesus, ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih untuk keluarga kami, Kau berkati mereka Tuhan dalam setiap perayaan Natal, biar setiap keluarga semakin dekat, semakin erat Tuhan, hubungan semakin semakin dekat dan lebih it will be healed Lord God. All the relationships that need healing akan disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Thank you for coming. See you next month.
Oh, Ini fotonya kirim sekarang ya. Thank you ladies. Merry Christmas. Sampai ketemu Merry Christmas, bulan depan. everybody. Hanya beberapa minggu lagi. Merry Christmas, ladies. Selamat Merry Natal. Selamat Natal semuanya. We Oke, love fotonya, you. fotonya bener nggak? Salah nggak? Bener ya, I think so. Oke. Kalau misalnya nggak ada di chat ini, bisa langsung ke link in bio seperti biasa. Ya. Itu there. So, we love you. Bye, ladies. Ladies, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, See you everybody. soon, everybody. See you next year. Christmas. See you next year. Merry like Christmas. Bye. See you Sampai next ketemu. year. Bye. Sampai See you ketemu. next year. Bye. Bye.